Ada saatnya Tuhan nggak datang lagi dalam kehidupan kita untuk memanggil kita berbalik dari setiap dosa-dosa kita. Karena semuanya sudah terlambat gitu. Luar biasa di dalam penyembahan ini juga. Itu yang menjadi rahasia dia, membuat dia menjadi seorang yang kuat walaupun di penjara. Untuk kita sendiri pakai menjalin hubungan lebih intim dengan Tuhan. Sehingga kita kuat seperti Paulus menghadapi apapun gitu. Walaupun ada dera, pencobaan, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu ya, seorang Paulus, dia seorang yang dulunya menganiaya jemaat. Dan gimana banyak sekali gitu ketakutan-ketakutan dari jemaat-jemaat waktu itu. Karena sosok Paulus ini dianggap sebagai sosok yang sangat mengerikan atas apa yang pernah dia perbuat terhadap jemaat-jemaat di Yerusalem. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, tanpa ada orang yang menginjili dia, tanpa dia juga bukan seorang murid seperti Petrus atau 12 murid yang lain yang selama beberapa tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus secara langsung mengalami mujizat-mujizat, bahkan juga dipakai oleh Tuhan pada saat itu gitu ya, untuk menjadi murid-muridnya Tuhan, menyembuhkan orang lain juga. Tuhan bekerja melalui murid-murid ini gitu, yang kemudian akan dipakai Tuhan untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan. Nah, Paulus itu bukan bagian dari orang-orang seperti mereka gitu. Paulus bertemu dengan Tuhan itu secara supranatural, di mana Tuhan Yesus datang kepada dia dengan suara gitu. Dan pada saat itu cahaya mengelilingi, seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Termanggu-manggulah teman-teman seperjalanannya. Jadi teman-temannya juga dengar suara itu gitu. Mereka mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa karena dia pada saat itu langsung buta beberapa hari, teman-teman. Pertemuan Paulus mendengar suara Tuhan Yesus juga. "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Disitulah titik poin di mana Paulus benar-benar berubah menjadi seorang yang kemudian sadar ternyata Tuhan Yesus itu adalah nyata gitu. Dan dia memilih untuk menjadi murid Tuhan yang kemudian mengerjakan panggilan pelayanannya gitu. Di dalam 2 Korintus ayat 6, Paulus dalam pelayanannya. Paulus menulis surat ini, teman-teman, dan ini tuh buat saya artinya sangat dalam sekali gitu ya, karena dia memang menjelaskan gimana dia didera, gimana dia di penjara, gimana dia mengalami banyak sekali penderitaan tuh lebih dalam juga di dalam ayat ini gitu. Jadi saya mulai dari ayat 1, "Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima." Bayangkan, dia seorang yang dulunya membunuh, menganiaya jemaat secara luar biasa, karena pada saat itu firman Tuhan katakan terjadi penganiayaan yang hebat gitu loh di Yerusalem. Yang hebat, kalau firman Tuhan katakan hebat itu berarti emang sangat besar gitu. Dan Paulus itu salah satu orang yang melakukan hal itu. Tapi kemudian dia menjadi orang yang dapat menasehati kita semua bahwa kita jangan menjadikan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sia-sia gitu. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi ketika Tuhan memanggil Anda dalam kasih karunia-Nya, pada saat itu adalah hari penyelamatan Anda. Pada saat itu adalah hari di mana Anda menerima kasih karunia, dan jangan disia-siakan gitu. Karena pada saat nanti ketika semua pintu tertutup, ada saatnya Tuhan nggak datang lagi dalam kehidupan kita untuk memanggil kita berbalik dari setiap dosa-dosa kita, karena semuanya sudah terlambat gitu. Dan jika masih ada perkenanan Tuhan sampai hari ini kita harus pakai. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi bagaimana seorang Paulus gitu loh,
mencoba untuk perfeksionis gitu ya di dalam kehidupannya, karena emang kita diajarkan Tuhan kan untuk meneliti setiap kehidupan kita hari demi hari. Gimana cara kita meneliti? Ya dengan kita baca firman Tuhan, sehingga itu menjadi cerminan buat kehidupan kita. Ternyata saya kurangnya di sini ya, ternyata karakter saya sama Tuhan perlunya lebih banyak di bagian ini lagi dibentuknya gitu. Dan gimana juga ketika kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus ya, karena kita ketika masuk ke dalam hadirat Tuhan, hadirat itu nggak cuma bekerja saat kita menyembah aja teman-teman, tapi jujur saya sendiri nih, saya juga penyembahan di dalam bahasa roh gitu. Nanti saya akan juga cerita gimana Paulus luar biasa di dalam penyembahan ini juga. Itu yang menjadi rahasia dia, membuat dia menjadi seorang yang kuat walaupun di penjara, walaupun didera, walaupun mengalami banyak sekali penderitaan. Dan itu yang menjadi poin ya buat saya, bahwa kita harus menjaga diri kita supaya jangan menyebabkan orang tersandung karena melihat kehidupan seorang Kristen gitu. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ini tadi saya katakan, jadi untuk bisa sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran seperti seorang Paulus itu nggak gampang. Bahkan mungkin hal-hal itu perlu diuji kepada diri saya sendiri juga gitu. Kalau kita bersyukur dalam keadaan baik itu gampang gitu ya. Tapi kalau kita bersyukur dalam keadaan sulit, tetap percaya pada pertolongan Tuhan, berharap sama Tuhan, itu emang butuh sesuatu kesabaran teman-teman. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Paulus juga berkata dalam berpuasa. Jadi itulah saya juga, kalian bisa cek ya di video saya yang lain, saya juga sharing tentang berpuasa, karena emang kita seorang Kristen tuh bagus berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita menahan diri kita dari hal-hal yang kedagingan kita inginkan gitu. Seperti misalnya kita makan, kita latihan untuk menahan diri dalam hal makan gitu. Atau hal-hal lain sih, karena puasa itu bagus sih buat penguasaan diri ya. Jadi kalau dalam hal makanan aja kita bisa mengontrol gitu, pasti kita akan menang juga dalam karakter-karakter lain untuk penguasaan diri. Terus ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan dalam kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Untuk menyerang ataupun untuk membela. Jadi kadang-kadang Paulus juga mau bilang kalau dia juga seorang yang ya bisa juga gitu loh membela dirinya gitu. Dan di sini kata menyerang mungkin ketika dia harus menyampaikan firman-firman Tuhan, karena firman itu adalah pedang roh ya, ketika di dalam doa peperangannya dia mungkin, atau ketika dia menyampaikan firman itu buat orang lain yang ada apa ya, setiap orang itu kan diduduki oleh suatu roh gitu ya, entah itu sesuatu berhala di dalam dirinya yang melebihi Tuhan, entah itu pekerjaannya, entah itu pikirannya sendiri, entah apapun itu gitu. Jadi kalau kita punya firman Tuhan dan kita intim sama Roh Kudus, ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain dalam pemberitaan firman tadi, dalam penginjilan, roh yang menuntun mulut kita untuk menyampaikan kata-kata yang itu seperti senjata gitu yang bisa masuk ke dalam hati mereka. Dan ayat-ayat firman tadi akan suatu saat pasti berbuah, karena benih-benih firman Tuhan itu ketika kita tabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti dia menghasilkan buah ketika kita percaya aja. Nggak perlu maksa sih teman-teman ketika kita mau menjadi seperti Paulus untuk menyampaikan Injil atau memberitakan firman. Yang perlu kita lakukan tuh kita lakukan aja dengan setia gitu. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Dalam duka cita Paulus berkata bahwa senantiasa bersuka cita. Dari mana lagi sumber sukacita sejati kita teman-teman? Di dalam penjara, ngalamin banyak penderitaan, pasti ada rasa trauma. Sebagai manusia, kita pun punya rasa apa ya, kedagingan kita masih ada karena kita masih hidup di dalam tubuh ini gitu. Ketika kita disiksa, dianiaya, pasti kita ngerasa nggak nyaman gitu kan. Tapi kenapa masih bisa bersuka cita? Bahkan bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi senantiasa, artinya selalu gitu. Karena ada sumber sukacita kita, yaitu Roh Kudus. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
Apa sih yang nggak kita miliki ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu tempat di mana kita dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu sendiri, gitu. Dan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan ada di situ, berarti kan kita mempunyai segala-galanya. Itulah yang dikatakan bahwa kita tuh memiliki segala sesuatu, gitu, yang ayat ini katakan, dan itu yang saya percayai. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita ini ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita memiliki segala sesuatu sebenarnya. Kenapa Paulus bisa sekuat ini ya menjadi seseorang? Karena dia punya keintiman yang sangat dia lakukan dengan konsisten dengan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 14, Paulus berkata di ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus sendiri menasihatkan bahwa usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Memang ayat ini tujuannya sebenarnya dalam keseluruhan perikop ini ya, fokusnya tuh Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Korintus, tolong ketika Anda berbahasa roh, jangan di tempat umum atau pada saat pertemuan jemaat sehingga mengganggu orang lain gitu. Orang lain yang ingin mendengarkan secara kata-kata atau firman Tuhan yang dapat diterima oleh akal budi, tapi ketika fokusnya cuma bahasa roh doang, akhirnya mereka nggak ngerti gitu kan apa yang disampaikan gitu, karena nggak ada yang menafsirkan. Tapi sebenarnya Paulus juga mau mengungkapkan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi saya yakin bahwa Paulus itu tahu bahwa bahasa roh itu memang membangun iman kita loh teman-teman, membangun diri kita sendiri dalam hal sulit, dalam kesusahan. Teman-teman yang udah dapat karunia bahasa roh, pakai itu untuk membangun iman kalian. Itu akan menjadi alat yang kalian sangat bersyukur memilikinya gitu. Membangun diri sendiri. Jadi ketika saya sendiri mengalami ya, saya berbahasa roh gitu, dan itu membangun iman saya teman-teman, membangun iman saya. Bahasa roh itu seperti jalan tol sebenarnya. Bahasa roh itu seperti elevator atau lift yang membuat kita nggak perlu naik tangga untuk mencapai ke atas gitu. Tapi dengan elevator atau lift kita nyampe ke atas juga gitu dengan cepat gitu. Itu yang saya rasain. Jadi kayak kita masuk ke hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri berbicara gitu kepada kita melalui firman-Nya, dan di dalam firman yang kita baca itu juga dapat lagi diteguhkan gitu dengan apa yang Tuhan sampaikan ke dalam hati kita gitu. Nggak impossible ya kita dapat penglihatan atau hal-hal supranatural lainnya gitu. Paulus juga berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga. Ini maksudnya tujuannya karena emang lagi dalam pertemuan jemaat gitu kan. Kecuali ada yang menafsirkan. Ya pasti kita lebih fokus buat orang yang ngomongin firman Tuhan dengan kata-kata akal budi ya, yang dapat dimengerti orang lain. Terus di ayat 15, jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku. Jadi katanya Paulus, dia akan berdoa dengan rohnya, tapi juga akan berdoa dengan akal budiku. Jadi kayak gantian gitu teman-teman. Karena ketika kita berdoa dengan roh kita, lebih-lebih kalau kita berdoa sendiri di kamar ya, khususnya ini emang untuk kita fokusnya membangun iman dan hubungan pribadi kita sama Tuhan gitu. Jadi untuk kita sendiri pakai menjalin hubungan lebih intim dengan Tuhan sehingga kita kuat seperti Paulus menghadapi apapun gitu, walaupun ada dera, pencobaan dan sebagainya. Jadi Paulus berdoa dengan rohnya, tapi juga akan berdoa dengan akal budinya. Itu ketika karena dalam pertemuan tadi ya, Paulus akan menyanyi dan memuji dengan rohnya, yaitu seperti mazmur atau puji-pujian dengan bahasa roh gitu. Tetapi dia juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Paulus mengatakan di dalam ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini ayat yang paling ingin saya sampaikan ya teman-teman. Karena Paulus tuh punya pengakuan bahwa dia mengucapkan bahasa roh itu lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat dia lebih suka mengucapkan 5 kata. Maksudnya ketika pertemuan jemaat nggak sebanyak ketika dia melakukannya di dalam kamarnya gitu, ketika dia memang menyembah Tuhan secara pribadi gitu, bahwa dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya hubungannya dia sama Roh Kudus tuh sangat dekat. Itulah yang membuat dia mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupannya. Itulah yang membuat pelayanannya begitu kuat. Itulah yang membuat hatinya selalu berkobar-kobar untuk memberitakan Injil.
Dan Paulus ini juga di dalam ayat lain mengatakan bahwa dia memiliki Roh Kudus. Di ayat itu kan dia menyampaikan bahwa kita mungkin kalau seorang janda kalau ingin menikah lagi silahkan menikah lagi. Atau jika laki-laki nggak kuat, dia boleh mengambil istri dan istri itu nggak dosa gitu loh, itu hak dia gitu. Tapi ketika di ayat terakhir Paulus katakan tetapi aku memiliki Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Paulus itu dekat sekali, intim sekali dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sahabatnya dia gitu. Karena Roh Kudus sahabatnya dia, itu yang membuat dia kuat menghadapi segala sesuatu. Itu yang membuat dia fokus di dalam pelayanannya dia. Bayangkan yang tadinya seorang penganiaya jemaat, seorang yang nggak mengenal Tuhan sama sekali, nggak hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, nggak tahu fisiknya Tuhan Yesus itu seperti apa. Tiba-tiba aja dalam sekejap berubah karena dia melihat cahaya dan mendengar suara, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan berkata sama dia, buta 3 hari, kemudian dia didoakan oleh seseorang, sampai orang ini juga takut gitu ya mendoakan Paulus karena tahu latar belakang Paulus itu seperti apa, sejahat apa, sekeji apa dia menyiksa jemaat-jemaat pada saat itu. Dan Tuhan berkata kepada orang ini, Saulus akan aku pakai untuk menjadi alatku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah mengapa sosok Paulus buat saya juga suatu sosok yang sangat memberkati, dan banyak sekali firman Tuhan di dalam Alkitab yang ditulis oleh Paulus. Lebih banyaknya lagi dia menulisnya dari dalam penjara gitu. Nah itu aja yang saya mau sharingkan ya teman-teman. Semoga ini juga menjadi berkat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Oh, that's Yeah, come. Very nice one.